Halo semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami. Selamat menonton. Bagian yang pertama adalah bagian pendahuluan. Di dalam bagian pendahuluan terdapat analisis situasi usaha dan profil bidang usaha yang akan diusulkan. Sebelum menganalisis situasi usaha, alangkah baiknya kita harus mengetahui pola konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya di Bali. Produk yang kami buat, kami beri nama Santun Drink. Produk ini merupakan produk yang inovatif dan unik karena belum banyak ditemukan di pasaran. Produk ini juga memiliki potensi berkembang yang cukup baik karena selain unik, produk ini memiliki khasiat yang sangat baik bagi kesehatan, khususnya bagi penyakit kanker dan lain sebagainya. Selain memiliki khasiat yang baik bagi kesehatan, produk yang kami buat ini harganya pun terjangkau karena dibuat dari bahan alami yang mudah didapatkan di Pulau Bali. Dengan pemasaran yang tepat, diharapkan produk ini dapat berkembang dan bersaing di pasaran. Untuk mendukung kelangsungan bisnis ini, maka diperlukan beberapa elemen pendukung. Di antaranya adalah distributor, pelaku bisnis, dan pelaku bisnis lainnya. Yang pertama adalah distributor. Agar bisnis yang kami jalankan berjalan sesuai dengan rencana, maka kami harus bekerja sama dengan distributor-distributor pemasok bahan baku, sehingga kami tidak mengalami kesulitan dalam mencari bahan baku untuk pembuatan minuman Santun Drink. Yang kedua adalah pelaku bisnis. Dalam hal ini, pelaku bisnis yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi, cekatan dalam bekerja, rajin, telaten, serta mempunyai ide-ide cemerlang sehingga membuat usaha kami ini semakin berkembang. Yang ketiga adalah pelaku bisnis lainnya. Pelaku bisnis lainnya yang dimaksud yaitu orang-orang yang mau bekerja sama atau pihak ketiga yang mau bekerja sama sehingga antara pihak ketiga dengan kami saling mendapatkan keuntungan satu sama lain. Selanjutnya adalah profil bidang usaha. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah kulit manggis dan daging manggis. Yang kedua adalah pengemasan. Produk yang kami buat dikemas dengan menggunakan botol, baik berupa botol plastik maupun botol kaca. Yang ketiga adalah cita rasa. Cita rasa yang dimiliki oleh produk yang kami buat adalah cita rasa yang mirip dengan minuman beralkohol, namun tidak mengandung alkohol. Baik, saya akan melanjutkan pada aspek teknis dan teknologi. Lokasi usaha untuk menjual Santun Drink ini yaitu pada kawasan pariwisata serta melalui sosial media agar dapat menjangkau kota-kota dan desa di seluruh Bali. Adapun peralatan yang digunakan untuk membuat Santun Drink ini yaitu ada baskom, panci, spatula, kompor dan tabung gas, selang kecil untuk makanan, sendok makan, balon karet, jirigen atau kalon, saringan, blender, sarung tangan, hairnet, botol aqua tanggung, dan tambahan alat-alat lainnya. Adapun kapasitas produksi dari Santun Drink ini untuk satu jirigen atau galon yaitu mendapatkan 2 botol dari kulit manggis dan 30 botol dari daging manggis. Di Bali sendiri, produk wine manggis ini masih terbilang sangat-sangat langka. Produksi di Bali baru ada di Petang Badung saja. Maka dari itu, kami akan menyusun strategi pemasaran yang lebih matang sehingga dapat bersaing dan memperkenalkan wine manggis ini kepada masyarakat luas. Untuk memasarkan produk ini, tentunya kami akan menggunakan tempat promosi yang sangat-sangat populer saat ini, yaitu menggunakan sosial media. Dengan menggunakan akun pribadi kami seperti di Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Selain itu, kami akan mencoba menawarkan di kawasan pariwisata, mengingat Santun Drink ini mirip dengan minuman alkohol pada umumnya, tetapi memiliki khasiat pada tubuh, serta dapat menghangatkan tubuh dan sehingga kami coba tawarkan kepada
tamu mancanegara. Adapun proses produksi dari santon drink ini yaitu yang pertama pastinya siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti buah manggis, vermifan, gula, air, serta pisahkan daging manggis dengan kulitnya di tempat yang berbeda. Kemudian untuk kulit manggis, keruk kulit manggis agar mendapat lapisan kulit yang masih lunak. Kemudian blender secara terpisah kulit yang sudah diproses dan daging buah manggis yang sudah dipisahkan tadi. Kemudian setelah di blender, saring kulit dan daging manggis yang sudah halus. Setelah disaring, maka rebus hasil saringan dengan gula sesuai takaran sampai mendidih. Setelah mendidih, diamkan sampai dingin. Kemudian dapat dicampurkan vermifan ke dalamnya. Setelah mencampur vermifan tadi, maka masukkan ke dalam jirigen atau galon, pisahkan kulit dan daging manggis tadi lalu tutup dengan balon karet yang sudah dilubangi seukuran selang kecil yang tadi disiapkan. Masukkan selang tersebut, kemudian ujung selang yang lainnya masukkan ke dalam botol aqua tanggung yang berisi air. Pastikan jirigen atau galon kedap udara karena itu sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Jika botol berisi air sudah terdapat gelembung-gelembung udara, maka dipastikan wine yang kita buat sudah berhasil. Fermentasi ini dilakukan minimal 1 bulan, lebih lama akan lebih bagus, maka setelah 1 bulan wine itu bisa dikonsumsi. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai materi aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran, produk yang kami tawarkan adalah wine anti mabuk yang dibuat dari buah manggis dan diberi nama Santon Drink. Santon Drink ini kegunaannya atau manfaatnya dapat mencegah penyakit kanker, asam urat, dan diabetes selama diminum sesuai aturan dan tidak berlebihan. Untuk target konsumen yaitu semua kalangan masyarakat dan semua wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Pulau Bali. Untuk wilayah pemasarannya yaitu ke seluruh kota yang ada di Bali dan luar kota yang ada di Bali. Potensi pemasarannya sesuai minat dan kebutuhan produk dan peluang dari media komunikasi. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen. Di mana aspek manajemen ini ada 3 poin. Yang pertama itu adalah bentuk usaha. Bentuk usaha wine dari ekstrak buah manggis yang sedang kami rintis ini adalah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan ataupun suatu badan usaha yang termasuk dalam kriteria suatu usaha yang meliputi lingkup kecil maupun mikro. Kemudian UMKM ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Bentuk usaha kami ini adalah usaha kuliner khusus minuman. Kemudian poin yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi usaha kami ini dikepalai oleh Komang Tri Erayani. Kemudian di bawahnya ada sekretaris yaitu saya sendiri, Ulfa Krisdayanti. Kemudian bendaharanya Eka Ayu Pangesti. Kemudian bagian pemasaran adalah Irfan Aldiana. Kemudian yang terakhir adalah bagian produksi adalah Kade Agus Setiawan. Kemudian untuk poin yang terakhir atau poin yang ketiga adalah tenaga kerja. Tenaga kerja atau sumber daya manusia nantinya yang kami butuhkan dalam perusahaan kami akan melakukan rekrutmen
adalah proses mencari, screening, dan memilih orang yang memenuhi persyaratan pekerjaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai aspek ekonomi dan keuangan. Pertama yaitu perkiraan pendapatan. Jadi untuk perkiraan pendapatan, kami mengestimasikan bahwa kelompok kami dapat menjual sebanyak 20 botol per hari. Sedangkan untuk harga jual Santon Drink ini yaitu 30.000 per botol. Jadi pendapatan kotor kami dalam satu hari yaitu 600.000, di mana angka itu didapat dari 20 botol dikali dengan 30.000. Dan untuk pendapatan kotor kami dalam satu bulan yaitu tinggal mengalikannya 600.000 dikali dengan 30 hari dan mendapatkan hasil 18 juta. Itu merupakan estimasi pendapatan kotor kami dalam satu bulan. Selanjutnya yaitu mengenai modal. Untuk modal usaha ini yaitu berasal dari dana pribadi kelompok kami, di mana masing-masing anggota yaitu 1.500.000. Kelompok kami beranggotakan sebanyak 5 orang. Jadi dari dana pribadi tersebut akan terkumpul dana sebanyak 7.500.000. Nah, kami juga sudah mengestimasikan bahwa untuk usaha ini kami membutuhkan kurang lebih modal 9 juta untuk memproduksi Santon Drink ini dalam satu bulan. Jadi kami kekurangan modal di sini sebesar 2.500.000. Untuk alternatif sumber dana kami memutuskan untuk meminjam di koperasi. Jadi kekurangan dana sebesar 2.500.000 tersebut kami dapatkan dari pinjaman koperasi. Selanjutnya yaitu perkiraan biaya. Biaya-biaya yang kami perkirakan untuk memproduksi Santon Drink ini antara lain yaitu biaya izin usaha, pembelian peralatan dan perlengkapan, pembelian bahan baku selama 1 bulan, biaya air, listrik, dan telepon. Biaya telepon di sini kami maksudkan yaitu untuk biaya kuota, di mana kuota tersebut akan digunakan untuk promosi Santon Drink ini melalui media sosial. Jadi setelah kami perkirakan biaya-biaya tersebut, itu kami memperkirakan jumlahnya sebesar 8.800.000. Jadi kami masih memiliki saldo Rp200.000 dari total modal yang kami miliki yaitu 9 juta. Nah, untuk sisa saldo Rp200.000 tersebut nanti akan kita gunakan apabila ada biaya-biaya yang harus kami keluarkan yang belum tercatat dalam anggaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Om Namo Buddhaya.